terangkan dulu tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Tuh, pola makan sehat, bergizi dan seimbang itu apa? Tidak berlebih dan tidak berkurang. Nah, itu intinya. Kalau kamu kelebihan, contohnya kelebihan karbohidrat, nah, kamu penyakit diabetes. Kalau kekurangan protein atau kekurangan vitamin, kamu contohnya vitamin C, kamu kekurangan vitamin C, itu sariawan paling dalam, atau kekurangan vitamin C. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan ke pembahasan tentang kelebihan karbohidrat atau penyakit itu dinamakan diabetes, atau dalam keseharian kamu di lingkungan kamu penyakit gula, penyakit gula, kelebihan karbohidrat. Silakan tonton video ini, tangkap apa yang kamu bisa tangkap, catat atau buat literasinya di kertas yang sudah Bapak bagikan. Buat nama kelas. Ya, ada yang lagi berbicara. Simak video ini. Iya, sekarang kamu udah bisa masuk. Siap atuh kalau gitu mah. Makasih ya bang. Terserah bang aja, aku mah sebagai pendatang ikutin peraturan aja bang. Oh Andreas, nah kasus ini udah ada makanan yang khusus halus. Oke sus, berhubung ceritanya fokus tentang gula, jadi aku kirim enzim amilase pankreas aja ya sus. Iya, kita mau ngikutin punya ide aja. Yuk, sekarang giliran aku yang beruang kamu ya. Oke, siap bang. Aku jadi kecil-kecil bang. Iya, supaya kamu
bisa disebarkan lewat pembuluh darah. Oh gitu ya. Ya udah, sekarang aku lanjut ke pembuluh darah ya. Enzim amilase pankreas sudah beres kerjanya. Kadar glukosa dalam darah juga meningkat. Oi, sel beta. Iya bos. Waktunya produksi hormon insulin. Siap bos. Hormon insulin. Siap kan? Tugas kalian kirim glukosa yang ada di darah ke sel-sel yang ada di tubuh ini. Biar bisa mereka manfaatin. Siap bos. Yuk sini ikut aku. Kita mau kemana lagi? Kita mau ke sel-sel di tubuh ini agar kamu bisa dimanfaatkan. Senangnya bisa bermanfaat. Permisi, paket glukosa. Waduh, yang sebelumnya aja belum dijadiin energi, nanti lagi ya. Oke, kenapa kita ditolak sama sel tubuh? Karena asupan glukosa mereka sudah terpenuhi. Kita harus kemana lagi? Tenang, aku bakal antar kalian ke hati atau ke otot untuk jadi cadangan energi berikutnya. Halo Tot, ini aku mau antar sisa glukosa buat dijadiin glikogen. Waduh, sorry nih, sibuk jarang olahraga. Kebutuhan energi otot tuh banyak, yang tidak bisa nampung glukosa lagi. Karena di situ juga masih ada. Waduh, coba dilihatin, barangkali masih belum di sana. Oke deh kalau gitu, thank you ya Tot. Halo Hati, masih ada tempat untuk sisa glukosa buat jadi glikogen nggak? Waduh, udah penuh di sini bro. Sini aku bantu rubah jadi asam lemak aja itu kelebihan glukosanya. Wah, gawat nih. Bakal ada penumpukan asam lemak di jaringan adiposa. Si bos bisa kena obesitas kalau gini. Ya, semoga aja si bos mau rubah pola hidupnya sebelum kena penyakit. Ya udah deh kalau gitu, lanjut aja dirumpahin glukosa jadi asam lemak. Oke bro. Sekarang kalian udah jadi asam lemak. Yuk, aku antar ke jaringan adiposa. Nah, kalian sekarang sudah sampai di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Semoga kalian di sini hanya sementara dan tidak menetap ya. Terima kasih sudah mengantar kami sampai sejauh ini ya. Bergembira baru nih, nambah lagi calon trigliserida. Sini aku bantu rubah jadi asam lemak aja itu kelebihan glukosanya. Wah, gawat nih. Bakal ada penumpukan asam lemak di jaringan adiposa. Si bos bisa kena obesitas kalau gini. Karena kurang olahraga banyak penumpukan glukosanya ya. Oke,
obesitas itu kegemukannya. Bergemuk lagi, nambah lagi calon trigliserida. Nah, dia makan lagi. Dada sakit. Sidang pengadilan tubuh yang memeriksa perkara penyebab terjadinya obesitas dan penyakit jantung yang disebabkan trigliserida alias lemak tubuh pada hari Jumat 10 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa siap dalam mengikuti persidangan ini? Siap Yang Mulia Otak. Nama trigliserida alias lemak tubuh, tempat tinggal jaringan adiposa dan di beberapa organ. Pekerjaan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, menghasilkan energi bagi tubuh, memproduksi sebum atau minyak alami tubuh, dan mendukung proses tumbuh kembang pada janin dan anak-anak. Saudara Empedu, apakah benar Anda sebagai penasihat hukum terdakwa lemak? Betul Yang Mulia Otak. Baik, kita mulai dengan pembacaan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa. Silakan jaksa. Terima kasih Yang Mulia Otak. Terdakwa trigliserida alias lemak pada tanggal 3 November 2023 Anda ditangkap karena dianggap menjadi zat yang dapat mengakibatkan obesitas serta yang paling fatal adalah menyebabkan serangan jantung pemilik tubuh ini. Bukti yang kami dapatkan adalah banyaknya timbunan lemak khususnya di bagian perut dan juga pembuluh darah. Untuk itu menurut undang-undang keseimbangan dalam tubuh, Anda harus di stop untuk masuk ke tubuh ini. Sekian dakwaan dari jaksa. Terima kasih Yang Mulia Otak. Baik, terima kasih jaksa. Terdakwa, apakah sudah mengerti dakwaannya? Sudah Yang Mulia Otak. Baik, jaksa, apakah hari ini Anda menghadirkan saksi? Jika iya, silakan bawa masuk ke ruang sidang. Ya, kami sudah menghadirkan saksi ahli untuk sidang hari ini Yang Mulia Otak. Silakan saudara saksi ahli dari jaksa penuntut umum untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hati. Fungsi saya di tubuh ini sangat banyak. Kalau dijelaskan satu-satu terlalu banyak Yang Mulia. Tapi yang pasti saya bukan tempat untuk menyimpan perasaan. Sekian Yang Mulia. Baik, silakan jaksa untuk memulai pertanyaan pada saksi. Terima kasih Yang Mulia Otak. Baik, saudara saksi, apakah Anda mengenal lemak? Iya, saya kenal. Apa hubungan Anda dengan lemak? Saya tempat glukosa diproses menjadi lemak. Apakah ada peningkatan proses perubahan glukosa menjadi lemak akhir-akhir ini? Iya, betul. Baik, terima kasih saudara saksi. Pertanyaan saya untuk saksi sudah cukup Yang Mulia Otak. Silahkan untuk pengacara mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia Otak. Baik, saya akan mulai. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan bahwa hubungan Anda dengan lemak adalah karena Anda menjadi tempat proses perubahan glukosa menjadi lemak. Dan Anda mengatakan bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan proses tersebut. Keberatan Yang Mulia, pengacara hanya mengulang pertanyaan saya. Saudara pengacara bisa langsung ke pertanyaan inti. Baik Yang Mulia Otak, yang ingin saya sampaikan adalah apa yang telah saudara saksi sampaikan menimbulkan pertanyaan. Penumpukan lemak yang mengakibatkan pemilik tubuh ini obesitas dan terkena serangan jantung, dari mana mereka berasal? Jawabannya adalah dari gula. Mengapa lemak menumpuk? Itu karena masih banyak gula dalam darah sehingga menghambat pembakaran lemak. Saya memiliki sebuah informasi yang mengatakan bahwa pada tahun 1972 seorang profesor di
penggunaan nutrisi asal Brighton yaitu John Yudkin mendeskripsikan gula sebagai pure white energy. Jika efek gula sebenarnya terungkap, bahan itu akan segera dilarang. Keberatan yang mulia otak, pengacara mengutip keilmuan yang dimusuhi banyak keilmuan pada masanya. Keberatan ditolak. Terima kasih yang mulia. Dan juga pada tahun 1960-an, industri gula mensponsori penelitian yang bertujuan agar gula tidak terlihat berbahaya dan malah menitik beratkan bahayanya pada lemak. Lalu saya pun memiliki saksi ahli yang bisa menyampaikan realita yang terjadi. Apa bisa dihadirkan saksi ahlinya? Bisa yang mulia. Terdakwa Ibu Serita alias Lemak pada tanggal 3 November 2023 Anda ditangkap karena dianggap menjadi zat yang dapat mengakibatkan obesitas serta yang paling fatal adalah menyebabkan serangan jantung pemilik tubuh ini. Saya memiliki sebuah informasi yang mengatakan bahwa pada tahun 1972 seorang profesor di bidang nutrisi asal Brighton yaitu John Yudkin mendeskripsikan gula sebagai pure white energy. Jika efek gula sebenarnya terungkap, bahan itu akan segera dilarang. Saksi ahli, silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih untuk kesempatannya yang mulia. Perkenalkan, saya Andreas. Saya adalah pelanggan yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Saya juga dapat menghasilkan enzim yang dapat membantu sistem pencernaan dalam penyerapan nutrisi. Baik, apa yang ingin saudara Andreas sampaikan dalam persidangan ini? Sebelumnya, saya ingin menyampaikan untuk seluruh masyarakat bahwa salah satu enzim yang saya hasilkan berfungsi untuk memecah mati dalam karbohidrat menjadi glukosa. Berapa yang mulia? Keterangan saksi ahli dari pihak terdakwa terlalu berbelit-belit. Anda ini bagaimana? Saya di sini ingin menyampaikan kebenaran yang harus diketahui banyak orang, bukan untuk membela salah satu pihak. Keberatan ditolak. Silakan lanjutkan saudara Andreas. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan. Yang mau saya tekankan di sini yaitu karbohidrat kompleks pada makanan pokok yang dikonsumsi manusia sudah mengandung glukosa. Apabila ditambah lagi dengan sumber karbohidrat sederhana seperti jajanan yang banyak dijual bebas di warung, maka tubuh ini akan kelebihan glukosa. Sehingga saya akan bekerja ekstra untuk menghasilkan hormon insulin agar kadar glukosa dalam darah dapat stabil, dan kelebihan glukosa tersebut akan berubah menjadi glikogen agar bisa disimpan di hati dan juga otot. Tapi jika sudah berlebih, maka glukosa tersebut akan berubah menjadi lemak yang akan disimpan di jaringan adipose. Dan apabila kelebihan ini sudah mencapai tingkat ekstrim, kadar glukosa dalam darah akan meningkat pesat dan terjadilah diabetes. Sekian dari saya yang mulia. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan jaksa penuntut umum? Saya rasa tidak yang mulia. Dari pengacara pihak terdakwa, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik yang mulia, ada yang ingin saya tanyakan. Saudara Andreas, apa mungkin peningkatan glukosa dalam darah akan menyebabkan penyakit diabetes juga pada anak-anak? Bukankah sudah ramai diperbincangkan bahwa anak-anak berumur 3 tahun sudah dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami diabetes dan harus disuntik insulin karena pankreasnya sudah rusak? Apa itu belum cukup menjadi bukti? Terima kasih jawabannya. Baik yang mulia, dari sini saya bisa menarik kesimpulan gula tidak hanya dapat menyebabkan obesitas dan serangan jantung saja, bahkan bisa menimbulkan diabetes. Tidak hanya pada orang dewasa, bahkan anak-anak
menjadi sasaran diabetes. Jadi apa yang terjadi pada tubuh ini bukan karena kesalahan klien saya, tetapi karena asupan gula yang berlebih membuat hati harus merubahnya menjadi lemak sehingga terjadilah penimbunan lemak. Untuk itu saya meminta hakim yang mulia otak untuk membebaskan klien saya dari semua tuduhan yang disampaikan jaksa. Terima kasih yang mulia. Saudara jaksa, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak yang mulia. Saya akan membacakan putusan sidang hari ini. Berdasarkan hasil sidang yang menyatakan terdakwa triglycerida alias lemak yang mengakibatkan pemilik tubuh ini mengalami obesitas dan serangan jantung dengan bukti adanya penumpukan lemak yang setelah ditelusuri penumpukan lemak ini ternyata terjadi karena asupan gula yang berlebih. Untuk itu dakwaan terhadap triglycerida alias lemak tidak terbukti bersalah. Sidang kami tutup. Pak pengacara, apa poin utama dari pengadilan ini? Apa yang biasa di rumah bisa tahu? Ya, sebenarnya glukosa itu tidak sepenuhnya bersalah karena glukosa pun sangat dibutuhkan oleh tubuh ini. Yang ingin saya sampaikan yaitu apapun yang berlebihan bisa berbahaya bagi tubuh ini. Misalkan air yang menjadi sumber kehidupan, apabila berlebihan bisa menyebabkan keracunan air pada tubuh. Dan untuk para orang tua di rumah, setidaknya kurangi jajanan baru pada anak, apalagi yang manis-manis, karena akan dengan cepat meningkatkan kadar gula dalam darah. Dan bila dikonsumsi terlalu sering, bukan tidak mungkin anak Anda bisa terserang diabetes dan bisa berujung pada penyakit gagal ginjal. Baik, terima kasih Pak. Sekian acara dalam news kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Dari video itu apa yang bisa ditangkap? Kalau ada yang tahu, Bapak kasih nilai tambah lagi di luar yang sudah ada. Bapak tanya, kalau ada yang tahu, tolong tunjuk tangan. Dari video ini berapa kesimpulan yang kamu dapat ambil? Boleh tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu, sebut nama. Berdiri. Berdiri, sebut nama, satu jawab. Kalau ada yang tahu. Kesimpulan dari video yang kamu tonton. Ya. Pauline. Berdiri. Ya, kurangi makanan yang bergula. Yang boleh. Lanjut, jangan ada. Boleh. Ada lagi. Ada lagi. Ada. Bapak tambahkan dari dua jawaban teman kamu itu sudah betul. Kesimpulan dari video ini adalah bukan salah tubuh kamu atau salah tubuh yang ada di video. Dia kena serangan jantung. Kenapa? Konsumsi makanan yang berkarbohidrat yang berlebihan. Kenapa tidak boleh berlebihan? Tadi kita lihat di video, di pankreas sudah penuh, di hati sudah penuh, di otot sudah penuh. Dia juga kurang berolahraga sehingga ototnya itu sudah penuh dengan lemak. Kalau dia rajin berolahraga, lemak-lemak di tubuhnya itu akan berubah menjadi otot baru dan kosong nanti tempat penyimpanan lemaknya itu. Jadi kalau dia makan lagi, ada tempatnya. Dia tidak akan kegemukan, malah menjadi otot dia. Badannya nanti lebih kencang, bukan karena lemak, tapi karena ototnya, ya. Itu. Dia tidak berolahraga, banyak makan gula. Itu kekurangannya. Akhirnya apa? Dari video tadi, di akhir video apa penyakit-penyakitnya? Ya, serangan jantung. Jadi apa lagi?
pankreas dan ginjal itu sama fungsinya. Pankreas kamu, kalau ada kamu makan, sembarang makan, ya, beli bakso kamu, bakso abang-abang masuk bakar tuh. Kalau ada dalam kandungan minyak bakarnya itu, dalam kandungan bakso itu kuman-kuman, kalau kamu pankreas kamu rusak, itu kamu gampang sakit perut. Tapi karena pankreas kamu masih bagus, kuman-kuman yang ada itu ditawar oleh pankreas kamu sehingga kamu tidak sakit. Kecuali bakso itu udah jatuh ke dalam got, dia keluar, sakit kamu. Tapi kalau kuman-kuman yang sedikit itu, pankreas kamu masih bisa menawarnya. Tapi kalau udah pankreas udah rusak bagaimana? Itu gunanya ginjal kamu. Setelah pankreas, ginjal yang akan menyaring darah kamu supaya tidak ada racun. Kamu lihat dulu ada orang yang maling anak dijual ginjalnya. Anak sebesar kamu akan 5 ke 6 diculik, dipepah perutnya, diambil ginjalnya untuk dijual ke dokter luar negeri. Kenapa? Karena ginjal itu mahal. Kalau rusak satu, kamu rutin kamu nanti cuci darah. Cuci darah itu biayanya mahal. Satu kali cuci darah itu 20 sampai 50 juta. Dokter, ya. Apalagi yang kedua ginjal kamu. Ginjal di dalam badan kamu itu ada 2. Sepasang, ya. Satu aja hilang, kamu udah harus pilih-pilih makanan. Tidak boleh sembarang makan. Apalagi 2 hilang. Selama hidup kamu tak boleh makan gorengan. Hanya rebus-rebusan saja. Kalau ginjal kamu udah rusak keduanya. Ya. Tuh makanya pentingnya ginjal pankreas. Menawar racun. Diabetes bisa terjadi juga kepada kamu ini. Nah, di sini ada 2 yang kita tekan. Nopal ya. Kalau kamu jarang olahraga, tuh jadi kamu ya kurangi makan yang bergula. Kenapa? Kan satu. Kenapa jarang makan? Kenapa tak gemuk? Kenapa? Karena di dalam DNA-nya atau keturunan Nopal mungkin sedikit aja kamu makan bisa kamu gemuk. Bapaknya mana? Gemuk. Ibu? Nanti dari bapak turunnya. Dia tahu kamu nanti sudah besar. Ya. Tipe-tipe kayak Nopal, bapak tidak itu. Ini bapak nggak banyak makan tapi ini alhamdulillah lagi. Tuh, kamu harus imbangi dengan olahraga, ya. Ada juga tipe-tipe orang makannya sudah banyak, badannya tetap kurus. Satu itu mungkin keturunan. 2, coba periksa cacingan kamu. Dokter, kamu cacingan jadi. Karena waktu kecil mungkin kamu hobi bermain tanah. Coba periksa. Orang yang kurus itu 2 aja, keturunan atau periksa cacingan kamu ke dokter. Nah, itu 2 aja. Demikianlah materi kita hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak kasih tugas asesmen di Google Form ataupun online, ya. Tolong kamu pelajari lagi di rumah untuk ujian semester kamu nanti dimasuk ke dalam materi, ya. Tolong dipelajari lagi di rumah, ya.
Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.